Satu hari 24 jam, 6 sampai 8 jam dia bersama gurunya di sekolah. Bagaimana bisa anak ini terbentuk menjadi anak yang baik ketika dia ketemu contoh yang tidak baik? Maka guru harus jadi baik dulu. Yang dikhawatirin orang tua kan itu ya Ustadz ya? Betul. Makanya besoknya ketemu sama anak di sekolah, kami tanya, apa kata anaknya? Nggak dikasih mama Ustadz, saya pakai jilbab, katanya. Nggak dikasih mama, saya pakai jilbab. Kata mama, kayak bibik-bibik kau. Baik. Ingat, pendidikan itu tidak boleh seperti mata rantai yang terputus. Tidak boleh. Dia harus berkesinambungan. Harus solid. Viral gitu ya. Viral. SIT dan radikalisme. Yes. Faktanya sebenarnya, kalau ada orang yang di luar Islam pengen daftarkan ke sekolah Islam terpadu, dia pengen ngelihat ada kebaikan-kebaikan, di dalamnya dia masukkan, kita pun sebenarnya nggak tahu. Boleh, silakan kalau mau coba. Ya cuman ya inilah resikonya login kan gitu. Kayak mana kita bisa mengkaitkan teori-teori sains dengan pengamalan Al-Quran? Mungkin ini baru mau ditanya tadi, gitu? Ustadz. Iya, Ustadz kecepatan. Saya pengen kali bahas itu kan gitu. Nggak sabar saya bahasnya. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan bareng Ali Amanda Anwar. Kalian ngerasa nggak sih belakangan ini di zaman yang makin modern, itu tuh banyak banget bermunculan sekolah Islam yang punya tambahan label terpadu. Sekolah Islam terpadu gitu. Nah, ini sekolah-sekolah ini muncul dengan berbagai macam isu yang ngikutinnya di kalangan masyarakat. Apa aja itu isunya? Dan pastinya ini kan bakalan kita bahas dengan seorang praktisi. Sebelum kita ngobrol, kalian nggak bosan-bosan pengen ingetin kalian untuk subscribe channel ini, kalian tekan tombol loncengnya, dan kalian tonton semua video-videonya yang dari podcast Ngerepotin maupun dari liputan Ngerepotin kemana-mana. Nah ini seperti yang Ali obrolin tadi ya, Ali pengen ngajakin kita semuanya buat ngulik tentang sekolah Islam terpadu. Langsung aja kita mendatangkan seorang narasumber dari SMP IT Adura. Ada Bapak Fajar Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alia. Assalamualaikum warga Kerepotan. Ini warga Kerepotan disapa nih. Waalaikumsalam, Bapak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Alia kurang sehat, jadi kalau batuk-batuk tiba-tiba ada suara ingus keluar, tolong dimaklumin ya Pak ya. Gak apa-apa. Syafaqallah labasa tuhuru insyaallah. Cepat sembuh. Amin. Itu didoain kan. Bapak, ini kita mau bahas soal sekolah Islam terpadu ya kan. Karena ini sesuatu yang tiba-tiba kayaknya banyak banget ya belakangan ini bermunculan sekolah-sekolah baru ya. Ada sekolah Islam, sekarang ada sekolah Islam terpadu lagi gitu. Sebelum kita mengulik lebih jauh lagi soal ini pertama-tama saya pengen tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh ya? Boleh Ustadz, boleh Bapak. Yang penting jangan sayang karena udah punya istri saya. Baik, diingetin kalau ya. Baik, jangan sampai lupa. Bukan Pak Ustadz. Ustadz aja, Ustadz. Kalau di sekolah memang dipanggil Ustadz? Ya, di sekolah memang ada sebuah kekasan. Itu hampir rata-rata di sekolah Islam terpadu itu guru dipanggil dengan sebutan Ustadz dan Ustazah. Oke, berarti ini Ustadz Fajar. Boleh. Pertanyaan pertama. Biar ngeri ya. Ini biar kita nggak gagal paham nih kan Ustadz. Jadi yang ngasih paham ini harus Ustadz, bukan Kak Gem. Ustadz, Kak Gem nggak sih? Boleh. Tahu ya, Kak Gem tahu, nonton juga Ustadz. Kak Gem? Enggak. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah tahu. Ustadz, pertama-tama tolong kasih paham kami tentang apa itu sekolah Islam terpadu, Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Islam terpadu ya. Kalau kita bicara tentang sekolah Islam, ini track recordnya dulu tuh dimulai dengan dari tahun 2010 ke bawah, yang booming itu dia sekolah Islam. Ya, seperti ada sekolah-sekolah yang contoh kayak Al-Azhar, begitu ya. Kemudian setelah di atas 2010, mulai ada konsep terbaru namanya sekolah Islam terpadu. Apa itu sekolah Islam terpadu? Sekolah Islam terpadu itu dia sekolah yang keislamannya terintegrasi atau terpadu dalam 3 hal. Terpadu yang pertama adalah terpadu secara kurikulum. Nah, ini sedikit lah, mungkin agak sedikit nyampe. Banyak sekali orang salah sebut dia, Mbak Alia. Apa itu yang salah sebutnya? Kan kami selalu disingkat IT ya. Iya. IT. Jadi kadang-kadang orang dinas nelpon tuh atau orang siapa, ini sekolah IT Adura kan? IT, benar. Kira orang dia bukan Islam terpadu, tetapi informatika teknologi. Benar. Gitu. Jadi itu disclaimer lah, dikasih tahu dulu itu salah. Sekolah IT bukan IT itu dengan IT. Benar. Beda kan maknanya. Oke, saya lanjutkan. Islam terpadu
terpadunya itu berasal dari keterpaduan 3 hal. Terpadu yang pertama itu terpadu antara kurikulumnya. Banyak yang menyangka, oh Islam terpadu berarti kurikulumnya gabungan antara kurikulum Kemendikbud dengan kurikulum Kemenak. Nah, itu pun salah. Itu juga salah. Itu pun salah. Jadi yang benar, keterpaduan yang dimaksud adalah bagaimana kita mengkaitkan kurikulum yang sedang berjalan dengan asas-asas atau nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Artinya pembelajaran yang didapat anak-anak di dalam kelas itu bukan hanya orientasinya kepada pengetahuan duniawi saja, tetapi dikaitkan dengan akhiratnya. Terpadu D-nya duniawi, U-nya ukhrawi. Begitu. Jadi dia memang mengkaitkan Al-Quran Sunnah dalam pengamalan pengetahuan. Nah, kalau sekolah yang lain mungkin ya, sekolah Islam atau sekolah yang lain, dia tidak mengkaitkan dalam bentuk proses belajar. Kalau kita langsung seperti pembiasaan harian, makan anak-anak. Contoh, kita ada yang namanya sunnah makan. Kenapa anak-anak disuruh minumnya duduk? Coba Mbak Alia saya tanya, kenapa Nabi mencontohkan kita minum dalam keadaan duduk? Itu dulu pertama. Itu karena Alia baca ya waktu itu, karena itu mempengaruhi kesehatan. Nah, dari sisi apa? Kan artinya kan gini, dari sisi yang diajarkan Nabi, diajarkan Rasul, ini bagus untuk kesehatan dan mendapatkan pahala. Terus dipandang dari sisi sainsnya gimana? Kan gitu kan? Oh, ternyata ketika kita minum berdiri, ada sebuah katup di dalam tubuh kita yang posisinya harusnya tertutup menjadi terbuka begini. Jadi semua air yang lewat, ya kan, dia lewat tanpa terfilter atau tersaring. Nah, jadi tapi ketika kita duduk, minum air yang lewat ke dalam tubuh kita itu terfilter. Artinya akan ada yang tersaring. Nah, jadi itu baik untuk kesehatan. Makanya ada juga sunnah yang mengatakan sunnahnya lebih baik minum dalam keadaan duduk. Nah, kecuali air zam-zam. Air zam-zam kan boleh diminum dalam keadaan berdiri. Karena kenapa? Nggak perlu difilter. Nggak perlu difilter, udah murni kan. Nah, gitu dia. Itulah keterpaduannya yang pertama. Kalau keterpaduan yang kedua, keterpaduan guru-gurunya. Nah, guru yang masuk ke sekolah Islam terpadu bukan hanya sekedar guru yang datang dari latar belakang profesi pendidik, tetapi guru yang juga di dalamnya diberikan pembinaan. Pembinaan supaya apa? Guru ini kan konsepnya digugu dan ditiru. Konsep di sekolah Islam terpadu ada 3 hal. Yang pertama, kita mentransferkan ilmu. Yang kedua, kita mencontohkan karakter. Dan yang ketiga, kita menghunjamkan Al-Quran ke dalam hati anak-anak untuk melembutkan hatinya. Nah, untuk bisa melakukan ini, gurunya kan juga harus jadi lebih baik dulu. Benar. Makanya gurunya diberikan pembinaan. Jadi bukan hanya sekedar belajar. Khusus pembinaan untuk guru sekolah IT ini berbeda? Berbeda. Kita guru ini kita fasilitasi dengan kayak seperti semacam tarbiyah ya. Seperti halakoh, lingkaran-lingkaran untuk belajar bersama, di mana gurunya di situ juga ikut menghafal Al-Quran, belajar fikih, dan akhirnya bisa mencontohkan kepada anak-anak. Karena poin-poin yang paling terjelas adalah dalam pendidikan adalah anak itu tidak didominasi belajar sesuatu dari apa yang ia dengarkan atau apa yang dia lihat. Tetapi tidak dari yang dia dengarkan, tetapi apa yang dia lihat. Satu hari 24 jam, 6 sampai 8 jam dia bersama gurunya di sekolah. Bagaimana bisa anak ini terbentuk menjadi anak yang baik ketika dia ketemu contoh yang tidak baik? Maka guru harus jadi baik dulu. Yang dikhawatirin orang tua kan itu ya Ustadz ya? Betul. Makanya kan sekarang nih banyak ya Mbak, kasus-kasus guru bermasalah dengan anaknya. Mohon maaf seperti mencabuli anak segala macam. Itu karena tidak ada keterpaduan yang kedua tadi. Guru itu tidak dibekali dengan itu gitu. Seperti itu. Dan keterpaduan yang ketiga adalah keterpaduan dengan komitmen dengan orang tua. Oh, itu juga termasuk bagian dari sekolah IT ini? Iya, jadi orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah IT, itu wajib mengikuti sebuah proses di mana proses tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen. Orang melakukan sesuatu, pasti ada tujuan. Orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah itu, pasti dia punya harapan. Kita akan tanyakan harapannya apa. Kemudian kita bangun komitmen bersama. Oke, Bapak, Ibu, rata-rata nih ya, jawaban orang tua. Ustadz, saya nyekolahkan anak saya di SMP Ad-Duroh karena saya ingin anak saya itu jadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang punya adab, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan sama orang tua. Dan itu akan kita tangkap dan kita bangun komitmen dengan orang tua. Pertanyaannya begini, kenapa sering sekali sih, Mbak Alia, sekolah bermasalah dengan orang tua? Padahal ini orang tua anak, dalam proses dia belajar itu ada 3. Apa aja itu, Ustaz?
Yang pertama adalah orang tua biologisnya, ibu bapaknya di rumah. Itulah dia al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan bapak adalah kepala sekolahnya. Oke. Itu sekolah pertama. Sekolah keduanya adalah orang tua keduanya adalah sekolah. Namanya orang tua ideologis, orang tua pemikiran. Nah, dibangunlah pemikiran di sekolah ketika dia belajar. Orang tua ketiga adalah orang tua praktikal, yaitu orang tua lingkungan. Itu nanti dia tempat dia terjun. Setelah dia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, orang tua biologisnya, dan orang tua ideologisnya. Pertanyaannya, kalau orang tua ideologis dengan biologis ini tidak sama, nggak sama ini. Nah, ini banyak masalahnya. Kayak contoh aja, contoh kecil nih, pernah kejadian di sekolah saya. Jadi, kita pengen nih, orang tua waktu mendaftarkan anaknya ke sekolah, dia bilang, saya pengen anak saya soleha, Ustaz. Anak saya itu jadi anak yang menjadi bekal saya menuju surga. Mulia sekali. Mulia sekali itu apanya kan, harapannya kan. Tapi faktanya suatu ketika saya ketemu nih di salah satu mall di Kota Medan, lagi jalan saya. Ketemu nih sama mamanya, sama anaknya. Waktu saya nampak anaknya sedang tidak mengenakan jilbab. Baik. Nah, ketemu nih. Wah, anak ini kan takut ya. Dilihatnya saya, aduh Ustaz Fajar, gimana nih nanti kena tegur gini segala macam. Nah, kemudian saya kan ngambil sikap, udah, karena ini lagi sama orang tuanya, hak sama orang tuanya, ya sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nyeletuk sama saya. Nyeletuk bahasa Indonesia nggak? Nyeletuk. Iya. Nyeletuk sama saya bilang begini. Ustadz, tengoklah nih kan, anak saya nggak mau dia pakai jilbab, katanya begitu. Oke. Dibilangnya begitu. Kayak mana Ustadz? Ya saya, ya udah, iya Bu, yang nanti di sekolah kita nasihati. Gitu kan. Oke, besoknya ketemu sama anak di sekolah, kami tanya, apa kata anaknya? Nggak dikasih mama Ustadz, saya pakai jilbab, katanya. Nggak dikasih mama, saya pakai jilbab. Kata mama, kayak bibik-bibik kau. Baik. Kayak bibik-bibik kau. Kurang fashionable. Iya, maksudnya pakai gamis itu kan, pakai jilbab, pakai baju model gamis, pergi ke mall kayak bibik-bibik. Baik. Nah, jadi artinya apa? Itu terjadi gaduh batin. Si anak ngerasa yang bener yang mana sih yang diajari. Jadi orang tua ideologis dan biologis udah beda gitu. Maksudnya harapannya aja udah nggak sesuai dengan perbuatan gitu ya. Jadi akhirnya kita perkuat komitmen itu di awal. Itulah keterpaduan ketiga. Dan itu prosesnya itu, proses komitmen itu didampingi dengan kita terus mengundang orang tua siswa ke sekolah untuk apa? Untuk mengikuti kegiatan parenting, penguatan komitmen. Diingatkan lagi yang namanya manusia. Kadang dia lupa dengan tujuannya. Yuk kita balik lagi ke marwah utama. Tujuan kita apa? Gitu. Cepat lupa sih kita ya Ustadz ya, kalau misalnya nggak terus-terusan diingetin, apalagi soal mendidik anak ya Ustadz. Biasa duniawi. Benar. Itu berarti hal yang wajar sebenarnya. Tapi yang penting ada komunikasi dengan sekolah itu. Iya. Hubungannya juga bagus dengan sekolah, jadi diingetin terus. Betul sekali. Betul. Jadi Ustadz, kalau misalnya dulu kan kita taunya kan madrasah ya untuk belajar soal agama gitu. Kalau sekarang kan ada sekolah Islam terpadu, ada madrasah juga gitu. Sebenarnya apa sih urgensinya dimunculkan sekolah Islam terpadu ini Ustadz? Kenapa nggak anak-anak kayak dulu aja tuh berangkat sekolah pagi kan di sekolah Islam, habis itu mandi, tidur siang, makan siang, habis itu kita ke madrasah lagi belajar gitu ya? Sekolah ngaji Ustadz. Kita dulu begitu nggak sih? Saya produk yang seperti itu. Yes, ya kan? Saya SD itu sekolah sampai siang, jam 2. Kemudian jam 2 sambung sekolah ngaji sampai jam 5 sore. Kan seperti itu. Dan waktu itu kan juga kita dapat pelajaran umum dari sekolah, dapat pelajaran agama juga itu dari sekolah ngaji. Tetapi tidak terintegrasi kan prosesnya. Oke, ada yang terputus di situ. Ada yang terputus. Ingat, pendidikan itu tidak boleh seperti mata rantai yang terputus. Tidak boleh. Dia harus berkesinambungan. Harus solid. Jadi dia gini, ketika kita ngajarkan anak untuk berperilaku disiplin, maka proses dia belajar disiplin itu harus terawasi, tidak boleh ada mata rantai yang putus. Harus terus berjalan. Nah, sama halnya seperti begini. Ini banyak sekali orang tua yang remeh ya dalam ini, contoh kecilnya seperti ini. Anak kalau dia masih di usia 3 tahun, 4 tahun sama ibunya, masih diajak, yuk kita doa mau tidur yuk. Yes, benar. Tapi kalau udah dia usia 8 tahun, 9 tahun, udah mulai jarang orang tua memastikan anaknya sebelum tidur malam. Iya, benar. Kenapa? Dia merasa udah cukup. Padahal itu adalah sebuah mata rantai proses pendidikan yang nggak boleh putus. Dia harus terus memastikan habits berdoa sebelum tidur itu tetap berjalan supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kan gitu. Nah, sama halnya dengan sekolah yang tadi yang Mbak Alia sebutkan. Kan dulu ada kita sekolah dari pagi sampai siang, baru siang sampai sore. Ini kan ada satu mata rantai yang terputus di sini. Maka muncullah konsep terbaru bagaimana kita memadukan secara terpadu antara sekolah yang
pendidikannya secara umum dengan sekolah agama menjadi suatu kesatuan yang proses pendidikannya secara terintegrasi langsung mengaplikasikan teori yang dia dapat dari anak. Jadi aplikasi teorinya dipelajari, kemudian dia mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan yang gurunya mempraktekannya dan memantaunya dalam sehari-hari. Kayak makan, makanya ada kebiasaan makan siang bersama dengan guru. Di situ guru memastikan baca doa belum sebelum makan, bagaimana adab makannya. Nah, itu hal yang paling simpel dulu ya. Simpel, yang simpel-simpel yang biasanya secara kontekstual ditemukan anak-anak. Yang dialami anak-anak dalam kehidupan yang sehari-hari kita kerjain gitu. Betul, ya. Nah gitu. Ustadz, tapi kan ini tadi penjelasannya udah luar biasa banget ya. Kita jadi lebih clear nih soal sekolah Islam terpadu. Ternyata memang ada hal-hal yang jadi signature-nya sekolah Islam terpadu. Nah ini pertanyaan Alia lagi nih Ustadz. Goals-nya apa nih anak-anak yang udah sekolah di sekolah Islam terpadu nih, goals-nya apa? Mereka bakal kemana nantinya gitu? Oke. Mungkin orientasinya yang pertama kita merunut pada tujuan pendidikan terlebih dahulu. Kalau saya tidak salah mungkin bisa dikoreksi Mbak Alia, tujuan pendidikan Indonesia itu kan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Pasal ketiga. Yang mana di dalamnya capaian dari pendidikan itu adalah karakter sebenarnya. Jadi karakter yang diharapkan sekarang itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi karakter yang dituju. Karakter yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, kreatif, ya kan, berpikir kritis, mandiri, dan juga gotong royong. Artinya pendidikan itu harus ngarahnya ke situ. Nah, orientasi sekolah Islam terpadu sebenarnya mengarahkan ke arah sana dengan kesadaran-kesadaran yang sifatnya agama. Munculnya gara-gara ada sifat ketuhanan di dalam diri. Artinya ada ketakwaan. Ketakwaan itu memunculkan karakter-karakter itu semua. Begitu. Orang yang bertakwa, pasti dia akan menjadi orang yang kreatif. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, pasti dia akan menjadi orang yang mau bergotong royong. Orang yang mandiri kan begitu. Jadi orientasinya sebenarnya bukan seperti halnya mungkin sekolah-sekolah lain yang dia tujuannya adalah mencapai satu prestasi tertentu. Pertanyaan saya, apakah itu akan digunakan di masa depannya? Tapi yang pastinya 6 karakter tadi pasti akan digunakan di masa depannya. Jadi orientasi sekolah Islam terpadu itu nggak muluk-muluk. Tercapai generasi yang memiliki 6 karakter itu sebagai pondasi hidupnya nanti ke depan. Seperti itu. Jadi kalaupun dia dilepasin kemana aja tuh tetap bisa hidup lah ibaratnya. Iya gitu. Dia kayak orang Jawa, di mana-mana ada. Iya kayak ubi katanya, dilempar kemana aja itu, betul, insya Allah hidup gitu ya. Insya Allah hidup. Ustadz, tapi kalau kita cerita masalah kurikulum nih kan, berarti kan kurikulum sekolah Islam terpadu ini kan ada 2 nih, ada menggunakan kurikulum nasional sama menggunakan kurikulum yang di kurikulum Islam. Tidak. Jadi kurikulum yang kita gunakan tetap kita pakai secara nasional. Apa aturan nasional? Kayak sekarang SMPT Aduro itu kan tergabung dalam sekolah penggerak. Ya kan? Artinya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Nah, kita full 100% menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi capaian-capaian yang ada di dalam kurikulum Merdeka kita masukkan muatan-muatan duniawi ukhrawinya di dalam. Artinya penerapan di dalamnya itu disisipkan kebiasaan-kebiasaan Islam, kebiasaan sunnah-sunnah gitu ya. Berarti ada tambahan pelajaran agamanya lagi di situ? Tidak, tapi menyisipkan aja. Menyisipkan, artinya gini, kita nggak boleh pandang agama itu suatu hal yang berbeda dari ilmu pengetahuan. Kita meyakini dalam rukun Islam bahwasanya beriman kepada kitab itu termasuk rukun Islam. Keyakinan yang dimaksudkan adalah meyakini Al-Quran sebagai tahta tertinggi ilmu pengetahuan. Dia yang paling atas. Berarti sains itu jauh di bawahnya. Humaniora jauh di bawahnya. Harusnya sains dan humaniora ini terintegrasi dengan Quran. Makanya kayak tadi, pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA. Pelajaran IPA kita masuk ke salah satu, karena saya guru fisika ya, kita masuk ke salah satu subbab, misalkan dia tekanan. Kalau dia di kurikulum umum, ya, kurikulum umum, tekanan ini nanti pelajaran IPA terpadunya membahas tentang kayak tekanan hidrostatik dikaitkan dengan tekanan darah biologinya. Nah, inilah dia terpadunya, IPA terpadunya. Tekanan hidrostatik yang gejala kapilaritas atau biologinya gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Islamnya,
Dari mana asal muasal terbentuknya struktur tubuh manusia, bagaimana prosesnya, itu dijelaskan ke dalam. Artinya bukan Al-Quran yang menjelaskan sains, tapi sains yang menjelaskan Al-Quran. Oh, Seperti I itu. see. Jadi memang sebenarnya nyambung, ceritanya ada benang merahnya, Dan pasti nyambung. pasti nyambung. Dan pasti di seluruh mata pelajaran dia nyambung. Jadi nggak boleh dipisahkan. Oh, karena ini sekolah Islam terpadu, maka ditambah nih pelajarannya nih. Nah, dipecah lagi PAI ini menjadi enggak. Soalnya kan kita taunya kalau di sekolah Islam terpadu itu ada tambahan belajar bahasa Arabnya lagi, Ya. bahasa fikihnya, akidah, akhlak segala macam itu pasti ada juga di situ. Kalau yang saya dapati berdasarkan standar mutu yang kami pedomani, tidak ada tambahan yang seperti itu. Oke. Bahkan itu ya inisiatif sekolah kalau menambahi. Tetapi kalau pada umumnya memang dia tetap kembali lagi ke kurikulum nasional. Oke. Kita yang membedah di dalam bagian capaian-capaiannya, ini kita sisipkan muatan agama yang seperti ini. Oke, jadi memang bukan menambah jam pelajaran sebenarnya, Bukan. bukan menambah mata pelajaran maksudnya. Oke, tapi kan kayak tadi Ustadz bilang kan, kalau misalnya tuh ada sekolah-sekolah yang memang punya inisiatif untuk menambah mata pelajaran agamanya di situ gitu. Dan ini kan sebenarnya nggak terlalu dimonitoring sama pemerintah, karena Nggak. pemerintah taunya sekolah Islam terpadu ini di bawah Dinas Pendidikan, Iya. dan cuman mengurusin soal kurikulum yang dipakai kurikulum nasional, gitu, kurikulum merdeka gitu. Tapi kan kalau untuk pelajaran agamanya itu tadi kebijakan sekolah masing-masing Iya. gitu. Nah ini Ustadz, ini kan bisa jadi sebuah pintu masuk ya untuk potensi paham-paham radikalisme itu bisa masuk ke anak-anak gitu. Itu isunya kan isu besar tapi yang udah lama banget sebenarnya kita dengar, dan ini masih relate kayaknya tanya Iya. sama Ustadz sekarang ya. Itu gimana tuh tanggapannya Ustadz? Kalau dibilang radikal, udah sakit kali hati. Aduh, kayak serem banget gitu ya. Dibilang radikal, Tapi ini seakan-akan, nah, kita harus menerima ini Betul. Ustadz, karena ini adalah isu dari masyarakat gitu ya. pastinya kan semua orang boleh berpendapat, yang pertama. Jadi kan pertama kita tangkap isu itu sebagai sebuah argumen. Kita tangkap dulu gitu. Karena biasanya orang yang berargumen itu adalah orang yang dia bisa saja dia mengulik, tetapi dalam muatan yang berbeda, dalam artinya tujuan yang berbeda dengan apa yang terjadi. Ada orang berkomentar karena dia nggak tahu. Dia Ya. cuma lihat judulnya kan. Banyak juga kita jadi tahu orang itu kalau baca berita judulnya doang. Bener, viral gitu ya. Viral, SIT dan radikalisme. Iya, Wah, itu banyak jadi penontonnya tuh. jadi tanggalan nantinya di sini kan gitu. Oke, jadi kalau yang kami dapati bahwasanya radikalisme yang dituduhkan kepada sekolah Islam terpadu itu tidak benar. Mungkin orang yang berpendapat tadi dia mengambil pendapat tersebut dari sisi begini. Oh, yang sekolah di sekolah Islam terpadu ini kan hanya yang muslim-muslim saja. Hanya yang muslim-muslim saja. Artinya nanti paham yang dimaksudkan di dalam adalah paham yang pokoknya kita harus mengutamakan yang muslim. Ya kan? Tidak bahasanya tidak berkebinekaan. Tidak mengacu kepada nasionalisme kan begitu kan. Nah, tetapi yang kami ajarkan kepada anak-anak tidak seperti itu. Yang kami ajarkan kepada anak-anak muatan nasionalismenya dilakukan yang paling utama. Bahkan sekolah-sekolah Islam terpadu menurut organisasinya itu mewajibkan sekolah-sekolah Islam terpadu itu tetap melaksanakan yang namanya pertama upacara bendera. Oke, tetap nasionalis. Nasionalis. Kemudian yang kedua hari-hari besar agama tetap dilaksanakan. Nah, baru tadi saja kami itu merayakan Hari Sumpah Pemuda dengan melakukan kegiatan bulan bahasa. Ada program bulan bahasa, gebiar bulan bahasa, kita kuatkan lagi kecintaan kita terhadap bahasa. Jadi kalau saya lihat, mungkin orang yang berpendapat, dia diambilnya dari satu sisi saja. Dilihatnya sekolah Islam, berarti cuma yang Islam aja masuk ke dalam segitu. Faktanya sebenarnya, kalau ada orang yang di luar Islam, pengen daftarkan ke sekolah Islam terpadu, dia pengen ngelihat ada kebaikan-kebaikan, di dalamnya dia masukkan, kita pun sebenarnya nggak tahu. Boleh. Boleh, silakan kalau mau coba. Ya cuman ya, inilah resikonya login kan gitu. Nanti jadi login, tapi loginnya nggak dipaksa. Benar, atas kesadaran sendiri. Iya, khawatirnya. Kita kan bilang gini, ibu misalnya ada nih, agama tertentu datang. Saya tengok anak-anak Aduro ini pinter-pinter, bagus-bagus, soleh-soleh, segala macam. Adabnya bagus-bagus lah, bukan soleh ya. Kalau soleh nggak mungkin jadi tolak ukur ya. Adabnya bagus-bagus, sopan-sopan. Saya mau anak saya sopan kayak anak Aduro, saya daftarkan ke Aduro boleh. Agama kami ini. Silakan Bu. Cuman saya khawatir nanti akan terjadi masalah ke depannya. Karena pernah kejadian seperti itu di salah satu sekolah di Jawa kalau saya tidak salah. Bukan di Jawa, di Sumatera Utara juga kalau nggak salah. Yang sekarang boleh nanti dicek itu rekamnya. Ada salah satu siswa, dia pindah ke sekolah yang Islam terpadu.
diikuti kegiatan-kegiatan sekolah Islam, masuk Islam. Kemudian dia bermasalah akhirnya sama orang tuanya. Oh gitu. Iya. Tapi kan memang keputusan orang tuanya juga. Awalnya orang tuanya sepele dengan itu kan. Ah, Gitu kan. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Jadi sudut pandangnya tadi gara-gara itu mungkin dia berpendapat seperti itu. Tapi saya mungkin boleh kasih garansi. Silakan coba diulik ya lebih dalam tentang bagaimana cara kami mendidik di sekolah Islam terpadu. Saya berani kasih garansi sekolah Islam terpadu itu adalah sekolah yang paling nasionalis. Oh, Saya bahkan yang paling nasionalis. Paling Oh, nasionalis. judulnya Sekolah Islam Terpadu. Iya, paling nasional. Bahkan kita menerapkan pendidikan-pendidikan kewarganegaraan, kemudian kecintaan terhadap tanah air melalui agenda-agenda kegiatan luar seperti trekking. Kita ajak anak-anak napak tilas, pramuka, kemudian malam bina iman dan takwa itu diajari juga seperti itu. Itu banyak agenda-agenda seperti itu yang kita buat. Begitu. Nasionalis tapi tetap religius. Iya, nasionalis religius. Tapi itu bukan jadi paham ya. Iya. Sekarang ini ada kalau dulu kan kita bilang ada nasionalis religius. Nah, ini yang bermasalah sebenarnya. Bukan nasionalis ya. religius. Nasionalis Bukan dan dat. religius. Jadi Religius itu ada di dalam hati. Oke. Ya, nasionalis itu dalam tindakan, dalam oke. perbuatan. Itu Jadi harus terpadu. Nah, kan terpadu lagi. terpadu lagi bener. Nah, Ini kayaknya cuma Sekolah Islam Terpadu yang bisa Iya. mengkombinasikan harus itu. bisa. Semua Oke. sekolah saya yakin harus bisa. Seharusnya sih ya. Harus bisa. Harus bisa bikin kegiatan terpadu itu ya. Iya, yang penting tahu aja tujuan pendidikan nasional, udah itu aja. Di Undang-Undang nomor tahun 2003 nomor. Undang-Undang nomor 20 tahun 2006, Oke, nanti kita pasal ketiga. pasal ketiga, ntar kita kulik lagi di situ. Iya. Ustaz, tapi kalau misalnya kita ngobrol lagi soal Sekolah Islam Terpadu ini kan banyak banget isu-isu yang berkembang di masyarakat ya Ustaz. Salah satunya ini kayak tadi ada isu tentang radikalisme yang udah dijawab sama Ustaz ya. Udah kita yakin Dibantah ya. dibantah. Insya Allah sih memang itu oknum lah ya kita bilang Iya. di sekolah-sekolah tertentu gitu. Tapi ini juga ada isu tentang anak-anak sekolah Islam terpadu yang katanya kurang disiplin gitu. Atau mungkin karena guru-gurunya lembut-lembut banget gitu, Ustaz, takutnya anak-anaknya bikin salah ya udah nggak apa-apa gitu kan. Iya. Itu gimana tuh menurut Ustaz? Oke. Kalau ada dua hal berarti ya. Kurang disiplin, terus gurunya lembut-lembut. Saya kan? tidak bantah untuk gurunya yang lembut-lembut. Memang Saya lembut-lembut. tidak bantah. Kenapa? Kayak di sekolah saya saja, itu kita udah punya komitmen, itu tidak akan memanggil murid tuh dengan memanggilnya dengan kata-kata yang kasar. Seperti contoh, mungkin di sekolah lain mengkau-kaukan murid gitu ya. Mau kemana kau? Kan gitu kan. Oke. Nah, kalau di Aduro, di sekolah kami, itu kami panggil namanya. Namanya. Atau kita sebut panggilan yang lembut, yang menyenangkan hatinya dengan panggilan abang dan kakak. Oke, nggak boleh sayang tadi ya kayak Nggak Ustaz boleh. bilang ya. Iya, Tadi udah nggak boleh. diingat. Sayang itu dari hati, nggak Baik. usah disebut. Nggak usah. Jadi kita panggil anak itu marah. Semarah-marahnya itu memanggil nama. Misalnya contoh nih, ada murid saya namanya Reisha. Saya marah nih sama Reisha mungkin karena dia berulang kali saya dapati buang sampah sembarangan. Saya panggil Bang Reisha itu gini, Reisha, kenapa sampahnya dibuang sembarangan? Oke. Tapi kalau lagi nggak marah, Bang Reisha sinilah. Dia dipanggil Bang tuh merasa dihargai. Oh gitu. Nah, itulah lembutnya guru-guru kita. Tapi apakah guru di sekolah Islam terpadu itu tidak bisa marah? Nah, saya mengutip kalimat yang disebutkan oleh salah satu dosen inspirasi dari saya yang saya senangin, itu Pak Sawal Gultom. Beliau mengatakan bahwasanya guru boleh marah, tapi jangan marah-marah. Marah boleh untuk menekankan bahwasanya anak itu harus paham perbuatan yang dia lakukan salah. Jadi jangan marah-marah. Jadi dari sisi yang statement pertamanya Mbak Alia tadi saya bilang, oke, saya setuju. Guru guru IT itu lembut-lembut. Iya, lembut-lembut. Memang begitu. Tapi tidak mengurangi kedisiplinan anak-anak gitu. Oke. Masalah disiplin, nah itu masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Nah, makanya saya tanya begini, kenapa guru-guru ini balik ke yang pertama tadi, kenapa guru-guru di IT itu lebih memakai metode lembut dalam mendidik? Sekarang saya tanya balik lah sama Mbak Alia. Lebih bagus mana? Ya, dia takut sama gurunya karena takut dimarahin atau takut tidak disayang? Takut nggak disayang. Takut nggak disayang. Semua orang maunya gitu kan. Kayak kita sama anak kita. Kita bikin anak kita itu takut sama kita karena takut kita nggak peduli lagi sama dia. Makanya guru itu menaruh sebuah tarik ulur kepada murid, membuat dia gini, saya butuh guru saya. Makanya banyak siswa di sekolah Islam terpadu itu lebih percaya kalimat gurunya daripada orang tuanya. Oke. Kayak di rumah, Mah, kata Ustadz Fajar kan, Mah, begini, makanya. Oh, enggak, Mah, enggak kayak gitu. Orang kata Ustadz Fajar kayak gini kok. Gitu, selalu begitu. Bahkan ada nih orang tua nih, dia
Ada anak-anak binaan saya di sekolah. Kemudian saya bilang sama mereka, abang-abang, Ustadz percaya sama kalian kalau kalian akan menjalankan sholat itu di awal waktu, gitu kan. Mm. Jadi suatu ketika ada orang tua, orang tuanya ini nyuruh anaknya pergi sholat ke masjid. Bang, sholat lah bang, gini, merepek mamanya, ya itulah perang dunia nih di rumah. Dia sering seperti itu. Sholat lah bang, gini. Anaknya, bentar lama. Jadi datang mamanya, diambil handphone, dimatikan paket datanya, di teleponnya saya pakai WA. Kan nggak nyambung kan? Nah, teleponnya, tuh nih mama telepon Ustadz Fajar. Jangan lama, nanti sedih Ustadz Fajar. Pergi dari sekolah, langsung masjid. Artinya dari sisi situ, dia khawatir saya nggak percaya lagi sama dia. Benar. Si anak ini nanti saya nggak dipercaya lagi sama Ustadz Fajar. Oke, itu satu. Dan guru-guru rata-rata menerapkan hal tersebut. Nah, bagaimana tentang sisi kedisiplinan? Ini tergantung temuan, kan gitu. Kalau saya belum pernah mendapati regulasi penegakan kedisiplinan di SMP IT itu kurang baik. Karena kami punya cara mendidik anak supaya disiplin itu seperti apa yang diajarkan Nabi. Nabi itu kalau nyuruh anak sholat, nggak ngajarin kita, nggak nyuruh anak sholat itu pertama kita ajak. Yuk kita sholat. Kemudian yang kedua, kalau dia masih berleha-leha menolak, kita tegur. Kita marahin. Kenapa nggak sholat? Ayo kita sholat. Yang ketiga, kalau dia masih begitu juga, kata Nabi boleh dipukul. Tapi kita kan nggak mukul. Artinya berarti apa? Pukul itu diganti dengan sanksi atau konsekuensi. Berarti kita urutkan ketiganya. Kita pertama berikan restitusi kepada anak-anak rangsangan. Kemudian kita berikan konsekuensi dalam bentuk nasihat segala macam. Yang ketiga baru kita berikan sanksi. Nah, itu dirunut seperti itu. Mungkin masyarakat pada umumnya melihat ini anak sedang dalam proses pembinaan yang pertama atau yang kedua. Tapi pada dasarnya output dari lulusan-lulusan Islam terpadu kan proses belajar ini kan panjang ya. Kalau dia daftar SD berarti tamat SD baru ketahuan karakternya terbentuk atau tidak. Nah, itu. Kan gitu. Benar. Ya mungkin yang ketahuan yang di kelas 2 yang dilihatnya masih dilihat, kok anak ini bandel kok dibiarin ya gurunya. Padahal itu sedang dalam proses belajar. Benar. Kan gitu, seperti itu ya. Kita tangkap positifnya saja, bukan tuduhan. Itu positifnya seperti itu. Jadi sebenarnya sedang dalam proses pendisiplinan, tapi orang-orang udah keburu berkomentar. Iya, kan proses. Kan yang gini, kita tidak salahkan anaknya, tapi kita salahkan perbuatannya. Betul nggak? Sepakat nggak Balia dengan itu? Sepakat dong. Sepakat. Kita nggak mungkin. Kalau ad-durrah ini kan dia filosofinya, ad-durrah dalam bahasa Arab itu adalah permata. Seluruh anak itu adalah permata, tapi dia belum terasah. Kotoran-kotoran yang lengket pada dinding permata itu yang sedang digerus untuk membentuk permata itu menjadi lebih indah. Kotoran itu kan nampak. Nah, itu yang dilihat orang. Padahal itu sedang diproses si anak ini menjadi anak yang lebih baik. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang belum sampai ke hasil, orang udah berkomentar. Jadi sabar dulu. Sabar dulu, tenang dulu. Iya, ini klub sepak bola kayak MU aja butuh proses kan. Ya, untuk bisa walaupun sekali lagi terpuruk. Aduh, ini mau bahas MU nggak nih? Bahaya ya? Bahaya ini, malah nanti difokuskan ke MU-nya orangnya. Iya, kayaknya sih gitu. Ustadz, tapi kalau misalnya kita ngobrol juga soal sekolah Islam terpadu ini kan tadi banyak banget stigma-stigma negatif gitu ya Ustadz. Selain masalah tadi kayak katanya kurang disiplin, tapi ternyata bukan kurang disiplin, tapi sedang dalam proses pendisiplinan gitu. Ini juga kita banyak dengar cerita nih dari anak-anak sekolah Islam terpadu ya. Beberapa mereka itu ngerasa punya kesulitan menghafal karena di sekolah Islam terpadu ini pasti dikasih hafalan gitu. Hafalan Quran, dan itu salah satu nilai kelulusan juga nggak sih Ustadz? Untuk tahfiz. Program tahfiz harus nilainya harus bagus juga. Terus ada target hafalan juga gitu. Jam sekolah juga bertambah. Ya kan, kalau di SD itu di sekolah IT itu jam sekolahnya kan dari jam 8 sampai jam 4 sore biasanya kan, dari pagi sampai sore udah di sekolah terus, belajar terus, hafalan terus, harus setoran hafalan gitu. Nah ini kan bikin mereka tuh jadi ngerasa ngerasa stres juga gitu. Mereka stres, habis itu ngerasa kayak, aduh nilainya gimana ya, bagus nggak, ini udah keburu cemas duluan gitu ya kan. Nah ini kan pasti mempengaruhi sama nanti minat belajar. Kalau mereka udah kelelahan belajar, minat belajarnya juga makin sedikit gitu. Jadi lebih gampang stres lah anak-anaknya. Kesimpulannya mental health-nya terganggu gitu ya kalau anak Gen Z. Kalau kata Gen Z itu mental health-nya udah terganggu banget, nggak bisa banget ini gitu. Iya, nah betul.
Boleh dong Ustadz kasih tanggapannya Ustadz tentang isu itu. Oke, yang pertama saya tanggapi tentang jumlah waktu dia belajar itu lebih banyak di sekolah. Jadi kalau pemerintah itu kan menerapkan jam belajar 1 pekan, ini standarnya pemerintah, itu 40 jam minimal. Oke. 40 jam itu kalau sekolah umum Senin sampai Sabtu. Nah, kenapa sekolah Islam terpadu itu 40 jam itu dibuat dari Senin sampai Jumat? Dipadetin, Sabtunya libur, istirahat. Sabtu itu namanya hari bersama keluarga. Oke. Nah, biar dia lebih banyak punya waktu bersama orang tuanya di rumah. Oke, Senin sampai Jumat. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Bahwasanya sekolah Islam terpadu itu tuh nggak nambahin jam sebenarnya. Tetap standar pemerintah yang diikutin. Hanya di dalamnya diselipkan ada tambahan seperti program tahfiz Quran. Nah, itu menghafal. Oke, pertanyaannya sekarang begini. Oh, itu kan jadi beban bagi anak-anak. Sekolah Islam terpadu itu tidak mengajarkan atau membuat program tahfiz Quran itu berbasis target yang utama. Keutamanya bukan target, tetapi kemampuan. Itu yang pertama. Jadi anak ini datang ke sekolah Islam terpadu kan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang memang dia dari SD berasal dari sekolah Islam misalkan, atau dari TK udah ikut TK Islam. Kemudian dia SD dan SMP sudah punya fondasi. Ada yang dia nyambung SD-nya umum ke SMP masuk sekolah Islam. Nah, itu yang sering kaget. Nah, jadi itu disesuaikan. Jadi anak yang masuk ke sekolah Islam terpadu itu tidak semua berangkat dari start yang sama dan tidak mengharuskan berakhir di finish yang sama. Nah, contoh Aduro. Aduro dalam misinya, dalam misi sekolah itu ada menekan penerapan pembelajaran tahfizul Quran dengan capaian minimal 2 juz. Minimal 2 juz itu untuk yang latar belakangnya dia sudah memenuhi kualifikasi. Kalau dia belum, nggak apa-apa seberapa dapatnya dia. Tahun lalu kami ada kok yang lulus dia cuman bahasanya yang nggak sampai 1 juz, cuman yang surah-surah pendek SMP loh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu capaian dia yang dia mampu. Artinya memang tidak dipaksakan tetapi diharuskan. Gimana tuh? Dipaksakan tidak diharuskan? Dipaksakan tapi diharuskan. Karena keterpaksaan itu muncul ketika dia membenci perbuatan itu. Ya kan? Jadi terpaksa kan? Harusnya dia melakukan. Kayak makan aja lah. Dia malas makan, tapi disuruh makan. Jadi kayak dipaksa makan. Padahal makan itu kebutuhan dia. Benar. Coba kita balikkan asumsinya ke Quran. Menghafal dan membaca Quran, itu kewajiban umat muslim. Ya kan? Dia tahu itu kewajiban dia. Sama seperti makan. Kalau nggak makan, saya mati. Kan gitu kan? Baca Quran, kalau nggak ada baca Quran, saya nggak dapat pahala. Kan gitu. Nah, kemudian dibalikkan porsinya ke situ. Nah, jadi orang yang dibuat dia supaya dia tidak merasa terpaksa dulu. Itu gimana caranya? Wah, banyak tipsnya. Masuk dulu ke sekolah Islam terpadu. Waduh. Gitu. Ini kan maksudnya kalau ada orang-orang yang pengen masih ragu-ragu nih kan, Ustadz, kayak aduh nanti takut tuh dikasih hafalan gitu. Karena kan identik signature sekolah Islam terpadu ini kan hafalan itu gitu kan Ustadz. Jadi kalau misalnya aduh kayaknya nggak mampu deh hafalan 2 juz ini kayak nggak mampu deh gitu. Bukan sedikit ya Mbak Alia yang begitu. Bukan sedikit, banyak. Nah, makanya gini, banyak orang tua, banyak siswa yang mengeluh seperti itu, yang merasa tertekan segala macam. Itu karena apa? Pertama, antara orang tua dengan anak tidak punya visi yang sama. Jadi orang tua ini gagal mengajak anaknya, yuk kita sekolahnya ke sini yuk. Jadi orang tua hanya mengedepankan dirinya. Udah, saya sekolahkan kamu ke sekolah ini. Anak itu harus ngikut. Padahal sebenarnya ada usia-usia tertentu anak itu sudah boleh dimintai pendapat. Kayak contoh, dalam pendidikan Islam, hal terkecil seperti mengganti baju aja, itu anak laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan loh cara treatmentnya. Anak laki-laki itu di usia kelas 6 SD udah boleh dikasih pilihan antara kamu mau pakai baju yang mana. Tapi anak kelas 6 SD perempuan, kenapa tetap lebih baik adalah disiapkan bajunya. Kenapa begitu? Supaya apa? Laki-laki itu dididik sebagai pemimpin, perempuan dididik sebagai yang dipimpin. Jadi dia tetap harus termindset dalam dirinya, dia belajar dipimpin, yang ini belajar memimpin dengan memberikan pilihan. Nah, kalau anak-anak yang banyak ya, bukan nggak ada, banyak sekali. Di sekolah saya bahkan ada anak-anak yang 3 bulan pertama akhirnya pindah. Ada seperti itu. Kenapa? Setelah ditelusuri, ternyata terjadi gaduh batin antara dia dengan orang tuanya. Orang tuanya yang punya ambisi, anaknya dipaksa mengikuti ambisi. Itu yang pertama. Nah, orang tua, artinya apa? Kegagalan. Di sini ada satu kegagalan. Kegagalan orang tua meyakinkan anak bahwasanya yang kita jalani sekarang adalah yang terbaik. Nah, tapi kalau misalnya mereka udah nyampe di sekolah Islam terpadu nih, apakah sekolah mampu nggak sekolah meyakinkan anaknya kalau misalnya jangan sampai ada gaduh batin lagi, ini kita udah on the right path lah gitu? Pertama,
gini, ketika anak itu sudah masuk ke Aduro, udah banyak yang seperti ini, masuk ke sekolah Islam terpadu, kemudian kita tahu anak ini hatinya nggak ke situ, banyak sampai lulus pun ada yang begitu. Nah, itu gimana tuh, Jadi Ustadz? di awal itu gini, saya sering sekali bilang sama guru-guru tuh begini, kita ngajar itu kayak jualan. Ngajar itu jualan. Kalau jualan kita lari, kalau jualan kita bagus, maka orang datang ke kita. Kan begitu. Tapi kalau jualan kita nggak bagus, orang nggak akan mau sama kita. Makanya gini, hampir mayoritas orang nggak suka suatu pelajaran atau nggak suka suatu hal itu bukan karena halnya. Di sekolah contoh. Saya nggak suka pelajaran fisika misalkan. Ya bukan nggak suka, betulan ya Bu, ya ini ada guru saya nanti takutnya nonton. Saya misalkan gitu, nggak suka pelajaran fisika saat saya SMA, bukan karena nggak suka saya sama fisikanya, tapi karena cara gurunya yang ngajar. Kan begitu. Maka jadilah guru yang membuat anak itu jadi senang sama si guru itu. Pastinya hal apapun yang dikasih guru itu pasti dia percaya. Jadi dibuat dulu si anak ini sayang sama gurunya. Jadi gurunya membuat dulu caper-caper lah gurunya ini namanya. Kayak PDKT dulu lah. Bagus. Jadi anak ini merasa nyaman, ketika dia udah nyaman, dia percaya, muncul kepercayaan terhadap gurunya. Anak tersebut akan masuk terus ke guru tuh. Jadi apapun yang dikasih gurunya dia akan ikut. Lama-lama yang awalnya dia terpaksa, lama-lama dia jadi nggak terpaksa, jadi suka. Bahkan tahun lalu ada anak kami yang dia masuk ke Aduro dengan 0 juz hafalan. Tamat dengan 11 juz. Kenapa begitu? 11 juz. Karena gurunya berhasil memotivasi dia. Padahal 0 juz itu dia SD biasa-biasa aja. Jadi yang nggak ada hafalan Quran, dia pun gitu masuk ke Aduro, masuk ke sekolah Islam terpadu, ada culture shock. Jadi kaget itu, kok kayak gini, ada hafalan Quran. Awak dulu waktu SD cuma baca doa-doa pendek, kan gitu kan. Gitu di sini kok udah disuruh menghafal 1 hari targetnya 4 baris misalnya gitu kan. Jadi kaget dia gitu kan. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, tapi itulah faktornya tetap orang tua sebagai orang tua ideologis, guru sebagai orang tua sebagai orang tua biologis. Guru sebagai orang tua ideologis harus bersatu, membuat anak ini jadi nyaman. Berarti nyambungnya balik lagi ke situ. Gitu. Jadi kadang-kadang ya pastinya itu tantangan berat kita. Anak zaman sekarang itu kalau kata kalau kata guru saya, akil dan baliknya udah tidak seirama. Ya, akil baliknya sudah tidak seirama. Secara tubuhnya sudah balik. Tapi secara pikiran akilnya belum. Makanya kemarin baru kami riset. Anak-anak di SD IT Aduro kelas 4 SD sudah ada yang menstruasi, sama mohon maaf sudah ada yang mimpi basah. 4 SD. Kelas 4 SD. Tapi pikirannya kan belum nyampe. Nah, kan begitu. Jadi sebenarnya walaupun tubuhnya sudah besar, itu kan pengaruh makanan, pengaruh genetik segala macam. Tapi pikirannya masih bisa diarahkan. Harusnya orang tua di rumah bukan memaksa, tetapi mengajak secara persuasif, memberikan bunga-bunga. Kalau kita masuk ke situ, keren loh sekolahnya. Kamu nanti begini. Kamu nanti ada kegiatan yang begini yang kamu sukai. Mama dukung begini. Pasti anaknya yang awalnya dia membenci karena memang akilnya belum masuk. Harusnya dia sudah terbawa kalau orang tuanya mampu meyakinkannya di awal. Nah, ini kebanyakan orang tua menyerahkan itu ke sekolah. Saya daftarkan anak saya ke sini buat dia suka. Nah, memang itu jadi kerja keras bagi kita, tapi tetap itu dilakukan. Makanya anak kelas 1 SMP kok kami buat senang-senang di awal tuh. Kegiatan MPLS-nya ceria, bikin game-game segala macam. Bikin dia senang dulu. Kayak gini rupanya, nggak ada gini-gini gitu. Baru nanti ada outbound gitu, nanti udah bulan-bulan ketiga barulah diperkenalkan ada program tahfiz segala macam. Baru mulai menghafal. Itu pun nggak pernah dimarahin. Sebisa abang aja ini. Lama-lama dia terbiasa dan bisa. Dan punya kesadaran sendiri untuk bisa lebih baik lagi hafalannya. Betul, seperti itu. Tapi kayaknya sekolah Aduro ini kegiatannya banyak banget ya. Banyak setiap bulan. Jadi kalau kita pengen tahu kegiatan sekolah Aduro, kita bisa lihat di mana, Ustadz? Di sosial medianya ada? Di sosial media, kita paling aktif itu di Instagram. Di Instagram. Ini Instagram Aduro ada di mana, Ustadz? Di SMP IT Aduro. SMP IT Aduro. Oke, di Instagram. Di Instagram. Terus kita punya di YouTube pun juga ada. Itu secara garis besar kayak profil kegiatan-kegiatan umum. Itu juga SMP IT Aduro. SMP IT Aduro di YouTube channel. Jangan lupa juga kalian follow sosial medianya Ngereportin, ada di Instagramnya di sebelah sini. Di sini ada TikToknya bulat gini, di sini ada Facebooknya. Oke. Harus di follow. Ustadz juga boleh follow. Udah pasti follow ya. Insya Allah sudah. Jadi ini fun fact ya, warga Medan, warga Kerepotan, kita pengen kasih tahu ke seluruh dunia ya. Ustadz Fajar ini adalah salah satu penonton loyalnya Ngereportin. Ini kita bangga banget ya. Terima kasih banyak loh
Ustadz Fajar udah jadi penonton setianya ngerepotin. Itu menemani Ustadz dimanapun berada ya kan, dan menjadi inspirasi juga ya buat Ustadz. Ada sebenarnya satu lagi tadi yang belum secara gamblang dijelaskan kan. Saya mau nanya, kadang-kadang integrasi pendidikan Islam dengan apa yang belum masuk itu tadi kan. Ada dulu ada salah satu orang bertanya juga, kayak mana kita bisa mengkaitkan teori-teori sains dengan pengamalan Al-Quran? Mungkin ini baru mau ditanya tadi, gitu? Ustadz. Ustadz kecepatan. Saya pengen kali bahas itu kan gitu. Nggak sabar saya bahasnya. Waktu dan tempat saya berikan. Gitu. Ustadz, ini kan kita tadi kan udah ngebahas soal kedisiplinan, soal anak-anak yang kayaknya mungkin punya kecemasan belajar ya, punya kelelahan belajar juga di sekolah Islam terpadu gitu. Nah ini juga ada sesuatu yang unik juga nih kayak yang Ustadz bahas tadi gitu. Kita mau ngobrol soal sains dan Quran gitu. Ini kan dua hal yang kesannya berbeda ya Ustadz ya. Kalau tadi di awal Ustadz udah cerita tadi ternyata bisa kok sejalan gitu, linear juga ternyata gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh di sekolah tuh belajar IPA misalnya, belajar IPA tentang penciptaan alam semesta ya kan. Itu ada teori Big Bang lah segala macam ya kan. Itu kan kita pelajarin di sekolah. And then kita baca Quran, kita tuh taunya teori penciptaan bumi misalnya adalah apa? Disebutkan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari gitu. Ini kan udah nggak matching gitu ya Ustadz ya. Anak-anak bingung nggak sih tiba-tiba kalau pas buka buku sains kok begini, pas buka Quran tuh kok begini, ceritanya kok kesannya kayak kurang nyambung gitu. Oke, berarti kita bicara skenario. Ini waktu dan tempat kami berserahkan. Gitu. Jadi kita bicara tadi kan pertama teori Big Bang. Kalau teori Big Bang kita jelasin pertama alam semesta itu tercipta dari sebuah bongkahan batu yang padat, kemudian meledak. Ketika dia meledak, terbentuklah inti-inti kecil dan akhirnya membentuklah tata surya galaksi-galaksi. Nah, di dalam galaksi itu ada sebuah bola energi yang dia menjadi sumber dari galaksi tersebut, dan serpihan-serpihannya itu nanti membentuk ada namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal yang membuat dia mengitari bola energi itu. Nah, yang berputar gaya sentripetal dan sentrifugal itu membuat yang mengitari itu membentuk bongkahan yang akhirnya membentuknya jadi bulat. Nah, itulah jadi planet-planet berputar jadi bulat kan, gitu. Itu yang dijelaskan sama sains kan dalam teori Big Bang. Oke, terus kayak mana Quran menjelaskannya? Oke, sekarang kita berjalan dari sudut pandang gini dulu. Kita terangkan kepada anak-anak mana yang lebih dulu, Al-Quran atau sains? Al-Quran dong. Al-Quran dong. Artinya harusnya Al-Quran sudah menjelaskan itu dulu dong. Dan sains mencoba membuktikannya kan itu. Oke, kita coba ikatkan kait. Tapi kita berlakuan terbalik dulu. Big Bang sudah mengeluarkan teori. Teori itu pendapat sebenarnya, tetapi pendapat yang paling relevan karena didukung dengan fakta-fakta ilmiah, kan gitu. Makanya disebut teori. Tapi itu yang paling mendekati katanya sekarang proses terbentuk alam semesta. Kan prosesnya panjang itu, berabad-abad harusnya kan, pembentukan tata surya malah teori Big Bang. Kok katanya Quran itu wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitati. Yang artinya di situ, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. 6 hari dong. Kata Al-Quran kok 6 hari. Sedangkan kata teori Big Bang ini berabad-abad terjadinya prosesnya itu. Oke, jadi ulama yang mengupas ini, yang menerjemahkan kata 6 hari ini, mengambil sudut pandang ketika alam semesta belum dibentuk atau diciptakan oleh Allah, tidak ada satu ukuran waktu. Jadi kata 6 hari ini apakah menjelaskan waktu dunia, sedangkan waktu itu bumi belum terbentuk. Ya kan? Maka 6 hari itu diganti di maknanya menjadi 6 masa. 6 masa. Terus kenapa dibilang jadi 6 masa? 6 masa ini dijelaskan dalam surah An-Nazi'at dari ayat 27 sampai ayat 33. Antum asyaddu khalaqas samawati wal sampai ke bawah. Itu dijelaskan proses yang 6 hari tersebut. Dari ayat ke-27 dijelaskan apa di situ? Proses pertama ayat 27 menjelaskan, nanti boleh diulik nih. Nah, setelah ini. Iya, abis ini banget kita ulik. Nah, ayat ke-27 di situ menjelaskan kondisi awal alam semesta. Nah, di situ dalam terjemahan para ulama, memang waktu itu ulama sepakat bahwasanya alam semesta terbentuk dari ketiadaan. Nggak ada dulu pertama. Jadi artinya kalau kita anggap sebuah bola api raksasa itu sebuah ketiadaan, itu bisa. Kemudian kemudian itu menjadi ledakan. Itu di ayat 28 dijelaskan. Kemudian disempurnakan, diledakkan. Diledakkan.
Kemudian membentuklah dia galaksi-galaksi kecil. Itu di ayat ke-29 dijelaskan. Oke. Ayat ke-30 menjelaskan tentang nanti ketika udah terjadi galaksi-galaksi kecil, nanti di planet-planet termasuk bumi akan dimunculkan pulau, Oke. dimunculkan air. Nah, baru ayat ke-30 yang menjelaskan apa? Baru di situ nanti dikasih tumbuh-tumbuhan. Seterusnya. Jadi memang Al-Quran itu kan antara satu ayat dengan ayat yang lain menjelaskan. Nah, kesinambungan antara fakta sains yang tercantum dalam teori Big Bang tadi, Yes. disinkronkan dengan pengetahuan yang ada di Quran tadi. Rujukannya Ternyata bukan berseberangan. Oke, malah Artinya malahan sebenarnya sains ini menerangkan secara detail apa yang dijelaskan dalam surah Hud ayat ke-11, surah Hud ayat ke-7, ya kan surah Hud itu surah ke-11 ayat ke-7, ya. Dengan tadi dijelaskan, jadi di surah Hud ayat ke-11 tadi, ayat ke-7 tadi, lebih diterangkan lagi di surah An-Nazi'at dari ayat ayat 27 sampai 33. Oke. Nah, proses yang ini lebih diterangkan lagi sama dari Big Bang tadi. Oke. Nah, jadi itulah integrasinya atau itu keterpaduan pengetahuan antara ketiganya. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar percaya pada teori Big Bang, tapi Big Bang ini juga muncul karena ada fakta di dalam Quran. Oke. Makanya kita letakkan Al-Quran sebagai pengetahuan tertinggi turun ke bawah, muncullah sains ini. Oke, rujukannya tetap Rujukannya Al-Quran. Makanya kita letakkan Al-Quran setinggi-tingginya. Al-Quran itu sebagai rujukan seluruh ilmu pengetahuan. Semuanya ada di situ. Saya berani garansi itu. Oke. Nggak berani garansi itu. Yes, benar-benar. Jadi memang anak-anak tuh nggak bingung sebenarnya ya Ustadz ya. Kayak misalnya kita belajar sains sama kita belajar agama, itu bukan dua hal yang berbeda sebenarnya. Bukan hal yang berbeda. Tapi tetap sinkron ya. Terpadu. Yes, sekolah Islam terpadu semua Jadi pelajaran terpadu. Ustadz, ini kita mau ngomongin sebuah fakta Ustadz. Ada fakta terbaru yang kami baca juga, bahwa anak-anak sekolah yang ikut Olimpiade atau yang lulus PTN itu kebanyakan dari sekolah yang bukan sekolah Islam terpadu, malahan dari sekolah Katolik. Ini kan sama-sama sekolah berbasis agama juga, Ustadz ya. Ini kenapa bisa begini, Ustadz? Kenapa bisa begini gitu? Oke, sebenarnya pertama kita pandang itu sebagai sebuah fakta data. Menyatakan memang bahwasanya untuk prestasi-prestasi secara nasional ataupun internasional, negara kita ini sering diwakilkan oleh sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah Katolik. Ya, atau sekolah-sekolah Kristen lah gitu kan. Kayak yang terdekat ini gitu. Banyak juga sahabat saya di sana kayak di Nomensen, Santo Thomas itu luar biasa sekolahnya untuk penguatan akademik. Nah, sekarang kembali lagi seperti ini Mbak Alia. Tadi kan Mbak Alia udah bahas sedikit tentang tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu kan ada 6 karakter. Sekarang kita mau orientasinya ke prestasi yang menjadi hal yang kecil atau menjadi tujuan yang besar. Kalau orientasinya prestasi, ya ini kan kayak Olimpiade itu kan prestasi yang salah satu ajang pembuktian secara akademik SDM kita mampu bersaing di ranah global. Salah satu pembuktian. Tapi apakah itu mewakili penguatan-penguatan karakter yang ada? Kan tidak. Ya, artinya memang sekolah Islam terpadu itu orientasi dasarnya adalah bukan untuk sekolah di SMP IT Ad-Durrah supaya bisa juara PTN, supaya bisa lulus PTN, supaya bisa juara Olimpiade. Bukan itu. Tetapi terwujudnya karakter-karakter positif pada diri siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi secara umum kita lakukan. Terus apakah kita tidak punya fokus terhadap hal itu? Ada fokus kita menjaring minat dan bakat anak-anak. Kita lihat, nggak setiap tahun kita dapati anak yang mendaftar di Ad-Durrah itu multi talent. Yang pertama punya kebiasaan, punya kemampuan dalam hal sains, ada juga yang tidak gitu. Dan memang tetap kita kumpulkan dalam agenda-agenda kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Terus sekolah Islam terpadu kan juga ada program-program penguatan untuk Olimpiade ada. Hanya saja karena itu tidak menjadi fokus utama kita, maka kita tidak terlalu kuat ke arah sana. Fokus kita ini pemerataan dalam hal itu, penguatan karakter. Maka dari itu sebenarnya gini, kalau kita berpikir dari sudut pandang satu saja, ya sekolah Islam terpadu itu kalah. Tapi kalau kita berpikir dari sudut pandang yang lebih luas, kita bisa coba lihat langsung. Saya bukan mencoba menyombongkan diri ya dalam hal yang sekolah Islam terpadu. Tapi kalau anak-anak saya nyambung ke SMA umum, anak saya itu di SMA ditanya, kamu sekolahnya di Ad-Durrah ya? Iya Bu.
pantes lah kamu anaknya gini, ini bagus, anak yang Oke. baik. Artinya memang yang diharapkan itu dulu kan kalau pondasi supaya kita mau mencapai kebahagiaan ya. Kalau saya bilang saya mengacu pada apa yang diajarkan Nabi Mm-mm. Rasulullah. Rasulullah tuh bilang kalau dalam belajar ada 3 hal yang berurutan. Adab, ilmu, amal. Mm-mm. Kita harus punya adab dulu. Ini yang paling utama. Setelah kita punya adab, baru kita belajar ilmu. Setelah kita sudah beradab, kita udah belajar ilmu, baru semua itu kita lakukan dalam amal. Mm-mm. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak sekali kok orang pintar jadi penjahat. Kenapa? Karena dia tidak punya adab. Oke. Ya, teroris itu nggak beradab kan? Kan dia bilang, nggak punya adab nih, nggak, bukan manusia nih. Mm-mm. Karena dia tidak memulai sesuatu itu dengan pondasi dasarnya itu adab. Makanya sebenarnya, kayak saya bilang tadi, kalau kita main dari sisi perspektif satu sudut pandang prestasi, ya bisa saja. Kan ada kekurangannya pasti di sekolah Islam terpadu. Karena fokus kita adalah tujuan pendidikan yang pada dasarnya itu yang menjadi tujuan nasional. Pak, tapi kalau Ustadz, tapi kalau kita mau tahu nih, anak-anak sekolah Islam terpadu ini nanti banyak kan tersebar di mana sih gitu, Ustadz? Sebenarnya kalau kita ulik sekarang ya, alhamdulillah ya, pemerintah juga saya sangat mengapresiasi ya. Udah dibuka beasiswa untuk universitas, beasiswa penghafal Quran. Di UI udah ada, di IPB kalau nggak salah saya kemarin sudah ada, di ITB sudah ada. Jadi kampus-kampus negeri itu sekarang membuka ruang bagi penghafal-penghafal Quran untuk bisa berkuliah langsung dengan jalur kemampuan hafalan Quran di sana. Itu. Jadi anak-anak kita sebenarnya pun yang lulusan sekolah Islam terpadu pada umumnya, kita bisa riset. Itu juga banyak yang lulus di PTN-PTN favorit, bahkan ke sekolah-sekolah luar negeri sebenarnya. Tetapi karena memang itu tidak menjadi sorotan, ya nggak terlihat dong, kan gitu. Yang disorot kan, dia juara Olimpiade, lanjut ke PTN ini, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ada, dan banyak sekali kita lihat, apalagi kayak sekolah-sekolah sekelas, kalau di Sumatera Utara itu ya, ada Al-Hijrah dan yang lain-lain, itu banyak sekali yang sudah. Oke, sebenarnya ada tapi mungkin karena nggak terekspos. Terekspos karena prestasinya di sekolah tidak sesuai dengan harapan orang-orang tertentu. Oke, Gitu. tapi udah sesuai dengan harapan sekolah sendiri. Harapan sekolah dan harapan orang tua pasti. Benar-benar. Kan gitu. Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih, cerita-cerita harapan ya. Iya. Ada pengen tahu dong, apa nih harapan Ustadz Fajar ke depannya? Ya, kalau cerita harapan ya Mbak Alia, yang pertama untuk diri sendiri. Oke. Untuk harapan diri saya sendiri, saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya ingin menjadi orang yang memberikan dampak, walaupun dampak itu kecil. Apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan ada dampaknya. Maka lakukanlah yang baik, jangan yang buruk, itu yang pertama. Kemudian harapan saya untuk pendidikan supaya kita lebih solid lagi menuju dan mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya itu adalah tujuan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang. Fokuskan ke situ dulu. Karena pondasi dasar dari yang diharapkan anak-anak itu gitu. Yang diharapkan untuk mencapai generasi emas Indonesia adalah itu, kayak critical thinking. Jadi seluruh guru harus menyusun skenario pembelajaran yang mengasah karakter-karakter itu. Gitu. Jangan hanya fokus dalam materinya saja, tapi fokus juga di karakter positif. Saya berharap seperti itu. Nah, yang terakhir, harapan saya untuk ngerepotin, supaya saya berharap ngerepotin menjadi salah satu media yang hebat, ya, yang menjadi poros dalam poros dalam pengiklanan pendidikan, dan ini menjadi, saya kasih apresiasi yang luar biasa ya untuk ngerepotin, karena ini baru pertama kali saya lihat ada sebuah media yang fokus ke pendidikan, hal-hal konten yang berisi, kan kebanyakan hanya bicara-bicara kayak gimmick lah segala macam yang sifatnya hanya hiburan. Ini ada isinya di sini. Makanya harapannya literasi Indonesia terbangun dan ada kontribusi ngerepotin di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Fajar, yang amat terharu warga kerepotan. Ya, kita berharap semoga ini impian, harapan Ustadz, harapan kita juga ini ya kan. Jadi kita berharap semoga yang diharapkan oleh Ustadz bisa segera terwujud. Amin. Diberi kemudahan, dan terima kasih banyak Ustadz sudah selalu menjadi pendengar setia ngerepotin. Ya, insya Allah terus menjadi pendengar setia. Ustadz, sehat-sehat selalu ya Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak udah mau diajakin ngobrol di Sedia Ngerepotin, udah nge-share tentang banyak hal tentang sekolah Islam terpadu. Ya, siap. Terima kasih juga Mbak Alia sudah diundang. Sama-sama Ustadz, kita ketemu lagi next time Ustadz. Siap. Warga kerepotan, ini kalian yang tadinya punya kesalahpahaman tentang sekolah
Islam terpadu, bukan kesalahpahaman sih, mungkin kayak kita banyak hal yang kita nggak paham dari sekolah Islam terpadu ini. Hari ini kita udah dijelasin dengan clear dan terang benderang sama Ustadz Fajar, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi juga ya buat warga kerepotan semuanya. Buat kalian ini yang pengen ada tokoh mana lagi yang diundang ke Studi Ngerepotin, boleh banget tulis di kolom komentar, kami pengen diundang ini dong gitu. Nanti kami baca dan kami coba undang ke Studi Ngerepotin. Kita ketemu lagi di podcast Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.